dari Ketum 500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya banggakan Bang Yul, Ketua Advokat yang sudah bisa datang hari ini. Terima kasih banyak Bang. Yang kedua, terima kasih banyak pada Pak Ustadz Dedi Jus 40 yang sudah bisa datang diluangkan waktunya di tempat acara yang mulia ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, kepada warga basis PAS 400 yang sudah bisa datang hari ini di tempat yang mulia ini. Terima kasih sudah bisa datang. Dan untuk pelajar, kalau bisa pulangnya nanti jangan konvoy ya. Seperti biasa yang kemarin saya bicarakan, jangan cari masalah, itu aja. Kita di Bulan Nambah ini cari keberkahan. Oke, belajar ya. Dan untuk donasi kepada warga basis 400 didoakan semoga kedepannya banyak rezekinya, selalu panjang umur, amin. Dan saya tidak banyak, cukup sini aja karena untuk kultum Pak Ustadz ini sudah menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketum PAS 900 dan kita mendengarkan ya udah, berarti kita ada santunan dulu untuk anak yatim piatu ya sebelum kita kultum. Dua lagi kan nyusul lagi. Oke, yuk buat ini kita berbaris saja dulu ya. Jadi kalau satu terlewat yang udah gitu. Ayo, kira-kira. Ini juga. Udah banyak video lo. Wow. Terima kasih untuk adik-adik kita yang kita sudah beri. Sekarang kita waktunya kita mendengarkan sedikit pencerahan dari Ustaz kita tadi Jus 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa
wa ala alihi wa sahbihi hadis-sidqi wal wafa amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore yang penuh berkah ini. Insyaallah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat bisa bersilaturahim di acara yang mulia, yaitu dalam rangka acara bukber teman-teman daripada basis Wujud 900, dan juga dihadiri para aitam, anak-anak yatim. Mudah-mudahan senantiasa Allah tambahkan terus nikmat kepada kita yang berkah, yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Basis Wujud 900 Bang Haris, dan juga seluruh para jajarannya. Dan mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu namanya. Insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada abang-abang semua. Dan juga untuk Ketua Pokat, sama-sama juga kita hormati Bang Yulnedi. Alhamdulillah bisa hadir menyempatkan waktu di acara bukber ini, walaupun agenda wudud ini dalam acara sehari bisa 5 tempat barengan ya Bang. Ya, alhamdulillah. Dan juga buat bunda-bundanya, buat teman-teman semua, dan adik-adikku semua, anak-anakku, para aitam, mudah-mudahan senantiasa dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya juga bersyukur pada sore hari ini bisa silaturahim di teman-teman daripada Basis 900 berkat wasilah Ketum Bang Haris, dan juga teman setelah saya Bang Alfi. Cuman yang satu Doni nggak tahu kemana. Alhamdulillah, di bulan yang penuh berkah ini banyak dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahrul Ramadan juga disebut Syahrul Muasah. Syahrul Muasah itu adalah bulannya saling berbagi satu dengan yang lain kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kenapa bulan Ramadan ini kita disuruh puasa? Di antara hikmahnya biar orang yang di atas itu merasakan lapar juga, biar merasakan lapar sebagaimana yang sering dirasakan oleh para orang-orang yang fakir miskin itu. Ini salah satu di antara hikmahnya. Dan juga orang yang mengeluarkan rezekinya di bulan Ramadan ini tidak sama seperti bulan-bulan yang lain. Karena di bulan Ramadan itu amaluhu mudha'afah, amalnya itu dilipat gandakan. Sampai Nabi SAW itu terkenal ajdadun nas. Rasulullah SAW terkenal orangnya sangat dermawan. Apalagi di bulan Ramadan, dermawannya ini lebih lagi bertambah, seperti rihul musar, seperti angin yang menyambar. Nah, makanya di bulan Ramadan ini tepat sekali, walaupun di bulan-bulan yang lain juga kita ada rezeki kita bisa berbagi, tetapi di bulan Ramadan ini memiliki waktu yang tepat gitu. Karena Allah lipat gandakan daripada amal ibadah kita. Amalan sunnah Allah ganjar dengan pahala fardu. Amalan fardu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang bisa berbagi kepada anak-anak yatim, ya, Allah tambahkan lagi rezekinya yang berkah, yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga menjelang daripada waktu berbuka ini adalah waktu yang mustajab. Wa amaluhu mudha'afun, kata Nabi. Dan juga wa du'ahu mustajabun. Jadi orang yang berpuasa itu setiap hari Allah berikan waktu doanya mustajab. Lisa'imi, bagi orang yang berpuasa, dia tatkala berbuka inda fitrihi da'watun la turaddu, kata Nabi. Jadi orang yang berbuka puasa itu menjelang berbuka, Allah berikan kepadanya yaitu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala menjelang berbuka hendaknya kita jangan sibukkan hal-hal yang melalaikan kita dengan Allah. Seperti hal seperti ini, menjelang berbuka kita kumpul berzikir, baca Quran, surat Ar-Rahim. Ini hal yang sangat disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Karena menjelang berbuka kita diberikan kesempatan oleh Allah, waktu itu doa kita la turaddu, tidak ditolak oleh Allah. Teman-teman, kalau seandainya bekerja di perusahaan yang mana pimpinan kita memberikan waktu kepada kita, seandainya pimpinan kita memberikan waktu kepada kita, kalau kita minta sesuatu yang kita inginkan di waktu tersebut yang ditentukan pemimpin kita, kira-kira kita sia-siakan nggak waktu tersebut? Halo, teman-teman nih, kalau bos kita, pimpinan kita ngasih waktu kepada kita, yang mana waktu tersebut kalau kita minta sesuatu kepada pimpinan kita itu nggak ditolak. Kamu datang jam segini, hari ini kamu minta apa aja, kata bos kita, saya kabulkan. Nah ini bulan Ramadan, orang yang puasa dikasih jatah setiap hari inda fitrihi da'watun la turaddu. Tatkala menjelang berbuka itu dia punya doa nggak ditolak oleh Allah. Makanya ulama mengajarkan kepada kita menjelang berbuka hendaknya kita sibukkan dengan berzikir, dengan hal-hal yang mendatangkan ridho Allah. Silaturahim, kumpul dengan para aitam, tilawatul Quran, dan di situ kita mohon kepada Allah. Semua hajat-hajat kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan utamakan mohon kepada Allah untuk perkara akhirat terlebih dahulu. Ya Allah, jadikan anak-anak saya anak yang soleh-soleha, keluarga juga diberikan taufik hidayah sehingga bisa istiqomah, bisa ibadah. Baru setelah itu minta perkara duniawiyah, berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang bekal untuk bekal ibadah. Karena waktu menjelang berbuka doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengabulan Allah tentang doa itu enggak harus kudu segera di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita Ustaz katanya menjelang berbuka doa kita enggak ditolak. Kok saya doa minta ini minta itu belum dikabul-kabul? Belum wujudkan sama Allah. Jadi kata Nabi, pengobulan doa kita ya, yaitu ada 3 pengobulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabul oleh Allah, tetapi bisa jadi langsung Allah wujudkan di dunia. Apabila tidak diwujudkan di dunia, maka Allah akan simpan nanti di akhirat. Yang pertama, bisa Allah langsung wujudkan di dunia. Yang kedua, kalau tidak diwujudkan di dunia doa kita, maka Allah kabulkan tetap, tapi disimpan nanti di akhirat, diganjarnya di akhirat. Yang ketiga, bisa juga cara pengabulan doa kita yang tadinya harusnya kita kena musibah, Allah hindarkan dari
dari musibah tersebut. Yang jelasnya Allah pasti kabulkan doa orang yang tatkala menjelang berbuka dan dia memohon kepada Allah, Allah kabulkan doanya, la turaddu kata Nabi, tidak akan ditolak. Makanya ini hal-hal yang sangat luar biasa. Teman-teman dari Basis Budut 900 membuat acara bukber, ya, kumpul dengan anak-anak yatim, berbagi, ya. Ini kan hal yang dianjurkan di dalam agama kita, dan insya Allah mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di bulan Ramadan ini kita mohon kepada Allah agar Allah bantu kita bisa maksimal untuk menyempurnakan Ramadan dengan aktivitas ibadah yang mendatangkan ridhonya Allah. Karena kita nggak tahu, ya, Ramadan tahun depan bakal ketemu lagi apa enggak. Kan usia kita nggak ada yang tahu berapa banyak, ya, Ramadan yang lalu teman-teman kita masih kumpul sama kita, masih ada sipulan. Pas tahun ini udah nggak ada. Kalau Ramadan sih udah pasti datang lagi, datang nggak? Cuman yang jadi masalah kita ini nyampe gak sama Ramadan tahun depan. Kalau Ramadan udah pasti datang tiap tahun. Cuman yang jadi masalah kitanya bakal nyampe gak pada Ramadan yang akan datang. Makanya mohon kepada Allah agar Allah bantu kita dengan menyempurnakan, ya, ibadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Semoga Ramadan ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut juga di bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, ya. Bulan Ramadan juga dinamakan Syahrul Quran. Kenapa dinamakan bulannya Al-Quran? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran, ya. Dan Al-Quran ini adalah pedoman buat kita umat Islam, ya. Radina bil Quran imaman. Kami ridho Quran ini sebagai imam kami. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang kitab Sintud Durar, Maulid Sintud Durar, beliau mengatakan, ata'ajjabu minal insan yaqulu bi diqun bi hammun wa indahul Quran. Kata Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu an, saya heran kepada orang yang ngomong, saya lagi hidup sempit nih, hidup saya lagi ham, sumpah, susah, padahal dia punya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah hudan, sebagai petunjuk buat kita umat muslim terutama. Dan juga wa syifa'un lima fis sudur. Al-Quran ini juga bisa memberikan penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada kita, yaitu penyembuh dari penyakit hati dan juga penyembuh dari penyakit zahir. Nabi SAW itu setiap mau tidur, Nabi selalu baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian Nabi tiupkan di kedua tangannya, ditiupin kedua tangannya. Setelah itu Nabi usap ke seluruh tubuhnya yang terkena diusap oleh Nabi. Kemudian baru Nabi tidur. Di antaranya ini bisa mencegah daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Di antaranya sihir dan juga penyakit. Sampai Nabi lakukan hal ini menjelang detik-detik pengen wafatnya Nabi. Menjelang detik-detik pengen wafatnya Nabi. Tatkala Nabi sudah terkena penyakit berat, ya, menjelang wafatnya,
sehingga Nabi tidak kuat lagi untuk bicara. Nabi kemudian minta tolong kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha untuk membacakan apa yang Nabi biasakan tatkala masih sehat. Jadi Sayyidah Aisyah kemudian membacakan surat Al-Ikhlas, Qul 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan langsung ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diusapkan tangan Nabi oleh Sayyidah Aisyah ke seluruh tubuhnya. Nah, ini jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar kita pengen mendapatkan pahala di dalam hal membaca saja, tetapi yang lebih utama lagi bagaimana Al-Quran bisa merubah diri kita yang tadinya minasyar ilal khair, dari yang buruk menjadi baik. Minas sunnah minad dola ila sunnah, dari yang tadinya tersesat menjadi kembali kepada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, Nabi 23 tahun ya, dari Mekah ke Madinah ini menjadi sentral pusat negara Islam. Bahkan Islam tersebar ke seluruh dunia. Ini berkat apa? Berkat daripada Al-Quran. Berkat daripada Al-Quran. Bagaimana Nabi tatkala hijrah ke Madinah, pada saat itu orang-orang jahiliyah Arab, mereka akhlaknya sangat luar biasa, ya, sangat buruk, ya. Itu kalau punya anak laki-laki dalam kitab Nurul Yakin, Khulasatul Nurul Yakin, Sirah Nabawiyah, itu mereka kalau punya anak laki-laki dibunuh, lahir punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ya, bayangkan, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi berdakwah dengan membawa misi daripada Al-Quran, sehingga akhlaknya mereka berubah dengan akhlak yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui daripada tuntunan Al-Quran. Makanya ya, jangan sampai Al-Quran ini kita belakangi. Jadikan Al-Quran ini sebagai imam kita. Ya. Bukan hanya sekedar dalam bacaan mendapatkan pahala. Kalau mendapatkan pahala, bacaannya enggak diragukan lagi. Alhamdulillah. Sudah masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca doa.